Iya. Ada yang seperti itu? Bapak ya kan? Bapak ya coklat. Bahaya belum, sumpah aku orang sumpah. Sing ngomong lagi aku ya coklat. Sampai mawon yo sing gelem ora awakmu sapa. Expired matamu, expired. Jadi rizki itu berkah, ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya. Ziyadatul sa'adah, bertambah nilai kebahagiaannya. Kemudian ziyadatul mahabbah, bertambah nilai cintanya. Semakin kamu punya uang, hatinya semakin punya rasa cinta dan kasih sayang. Itu ciri-ciri hartamu berkah. Setiap kali ada orang miskin, kita lihat mau memberi, itulah berkah. Semakin banyak uangnya, semakin banyak memberinya, itulah sedekah. Makanya kemarin saya sampaikan, saya punya dua prinsip. Kalau untuk urusan pribadi, saya punya prinsip enough is enough. Kita harus mengenal kata cukup. Tapi kalau untuk kepentingan, kebaikan, kemaslahatan, prinsipnya apa? More and more. Selalu tambah dan tambah. Makanya saya doakan Anda semuanya menjadi orang kaya. Amin. Tujuannya supaya bisa lebih banyak memberinya. Amin. Makanya mohon maaf, saya tadi bilang soal sedekah itu nolak balak. Saya kasih cerita satu. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu kan nabi yang ditakdir oleh Allah bisa berbicara dengan binatang. Ya. Kalau saya dikit tahu lah. Memang saya tahu. Nek nggak tahu nggak tekan suaranya kucing gimana Mbak? Suaranya asu? Suaranya wedhus? Suaranya boyok? Kamu lagi apa ini? Sayang. Oh, suara boyo itu adalah bojomu adalah semangatku lagi boyo. Makanya saya itu senangnya apa? Dulu bokong-bokong truk itu rata-rata bahasanya gambarnya cewek, gambarnya Gus Miftah. Kemudian kuatnya bojomu adalah semangatku, ayu adine. Wah, kutunggu jandamu. Sekarang di Indonesia mohon maaf, gambar-gambar seksi itu di bokong truk kalah sama gambarnya Gus Miftah. Gambarnya lagi. Nah, zaman Nabi Sulaiman itu ada orang miskin kuadrat, miskin banget. Miskin kuadrat. Wadah itu kere banget. Akhirnya apa? Dia punya rumah yang di halaman rumah kecil itu ada pohon tinggi. Di atas pohon itu ada burung yang bertelur. Saking miskinnya, untuk ngasih makan anak istrinya, dia ambil telur dari burung itu. Ternyata yang terjadi apa? Burungnya ini protes kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman. Dijawab kalau Nabi Sulaiman, apa no? Mano. Saya protes. Telur saya diambil oleh orang yang ada di bawah pohon saya. Saya nggak terima. Akhirnya orang miskin ini dipanggil oleh Sulaiman. Mas, kenapa kamu ambil? Sulaiman, saya miskin. Saya tidak bisa memberikan makan kepada anak-anak saya. Maka dengan terpaksa saya mengambil telur itu. Ya sudah, kamu saya maafkan. Tapi tolong besok jangan kamu ulangi. Siap Nabi Sulaiman.
Sebulan kemudian orang ini kembali mengambil telur itu. Marah Nabi Sulaiman, kenapa kamu ambil? Saya miskin Nabi Sulaiman, saya nggak bisa makan. Akhirnya untuk menjaga pohon ini supaya telurnya tidak diambil oleh si miskin, Nabi Sulaiman menyiapkan 2 setan di sini untuk menjaga pohon ini. Syaitan, jilbab hijau. Kalau aku ngomong setan cuma jawab. Jadi setan ini biasanya awal ilmu lu gue kursi. Bunda Nuris kena lagi. Bunda Nuris asam urat. Obatnya gampang, gula batu. Gula ini diwenehi asapnya waktu ini genutu urat. Nah, singkat cerita, orang miskin ini mau naik lagi karena nggak punya uang, nggak punya makanan. Begitu mau naik, ada suara pengemis di bawah. Dan paring-paring, dia ingat punya uang 1 ripis, punya uang satu-satunya. Begitu mendengar suara pengemis ini, dia tidak jadi naik ke pohon, dia turun. Uang yang dia miliki satu-satunya diberikan kepada pengemis ini. Selesai memberi, dia naik dan bisa ambil telur dari burung itu lagi. Kemudian yang terjadi apa? Setan yang menunggu pohon itu dipanggil oleh Nabi Sulaiman. Hei setan, kamu kan saya suruh jaga pohon itu supaya telurnya tidak diambil oleh orang di bawahnya. Kenapa kamu lalai? Apa jawabannya? Sulaiman, tadinya saya menjaga. Tapi gara-gara si miskin itu memberikan sedekah kepada pengemis, saya oleh Allah dilempar ke ujung barat dan ke ujung timur. Coba, padahal mohon maaf, sedekahnya hanya Rp1, 1 ripis saja. Ini menggambarkan bahwa kemudian ternyata sedekah itu bisa menolak bahkan dari godaan iblis. Artinya apa? Kalau kamu tinggal di Hongkong punya banyak uang, kok cenderung hatinya pengen berbuat maksiat, tolong pageri kemaksiatan itu dengan sedekah. Kok gue duit, malah hatinya pengen berbuat dosa, pengen selingkuh, pengen ini, pengen itu. Pageri amal-amal itu dengan sedekahmu supaya nolak bala. Kok aku duit pengennya dugem wae ya umpamanya. Saya dipageri supaya tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat itu dengan sedekah. Itu insya Allah berkah rezekinya. Amin. Sudah nomor berapa? 4. Yang kelima apa? Wa taubatan qoblal maut. Minta taubat sebelum mati. Artinya apa? Sak nakal-nakalmu, sak dablek-dablekmu, insya Allah kita dimatikan dalam keadaan terbaik. Amin. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Senakal apapun saya ya Allah. Amin. Loh, bisa Gus? Bisa. Karena Allah memberikan kesempatan kita bertobat sampai najak, sampai sakaratul maut. Masih punya kesempatan untuk bertobat. Maka jangan gampang menghakimi orang lain salah. Karena bisa jadi sebelum mati kesalahannya diampuni oleh Allah, betul? Jangan hakimi orang yang berbuat dosa. Karena bisa jadi dosanya diampuni oleh Allah sebelum dia mati. Maka Imam Ali mengatakan apa? Jangan pernah mengatakan seorang itu berbuat dosa. Ketika malam harinya kamu ketemu dengan ahli maksiat, jangan katakan ketika ketemu keesokan harinya dia ahli maksiat. Karena bisa jadi malam itu maksiatnya diampuni oleh Allah, sementara mata kamu tidak pernah melihat. Makanya yang coba kita jaga. Ada orang berjalan kunyan sama cowok, oh kamu mesti selingkuh. Padahal enggak, yang dosa siapa? Kamu. Oh, fitnah. Cara saya itu bisa melihat ini istrinya atau selingkuhannya atau seperti apa bisa dilihat ketika di restoran. Yang bayar siapa? Masuk restoran, yang bayar perempuan itu pasti pasangan suami istri. Ya. Karena biasanya yang pegang uang itu adalah istri. Dan saya sepakat keuangan rumah tangga dipegang oleh istri. Kenapa? Karena kalau dipegang oleh suami berpotensi untuk membahagiakan istri lainnya. Kerja neng Hongkong, duit dikirim neng omah. Ternyata orang di bangun rumah malah dia ngeragati gendaan nih. Lanjut. Banyak kayak gitu, Gus. Banyak. Kejadian di Ponorogo rumah dihancurkan gara-gara
tonggoku Gus, tonggoku kok bojomu. Ponorogo, banyak kasus seperti itu mau bilang hindari. Makanya apa? Minta rezeki yang berkah, minta tobat sebelum mati. Dan kemudian yang selanjutnya apa? Rahmat sebelum mati. Kita rahmat waktu mati. Siapa itu orang yang dirahmati waktu mati? Orang yang mampu mengucapkan mangkola akhiruhu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus, aku tak latihan saya ini, orang yang sama latih. Latihannya adalah dengan iman dan takwa. Walaupun kamu hari ini gak pernah sholat, tapi membaca la ilaha illallah, besok bisa jadi mulut kamu menjadi keluh. Tapi kalau kamu banyak amal soleh, nggak usah latihan saja. Yang penting banyak baca kalimat thayyibah. Besok mau mati gampang mengucapkan kalimat Allah. Makanya Nabi Muhammad itu keren. La ilaha illallah nggak bisa, cukup illallah. Masih berat Allah. Masih berat Allah. Hu itu artinya huwa. Huwa siapa? Dia Allah. Makanya kalau lagi itu mau takut di la ilaha illallah, kalau ada orang mati kamu tungguin. Bah